Baik, peristiwa terkenal yang cukup dikenal pada perang Banu Mustalik adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak tawanan. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini anak kepala suku, statusnya berarti menjadi budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disangka-sangka Rasulullah mengumumkan, aku nyatakan Juwairiyah bebas, dia bukan budak, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Rasulullah membebaskan Juwairiyah, para sahabat pun segera melepas status budak-budak mereka, sehingga pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah itu dipuji oleh Aisyah. Bahkan Aisyah mengatakan tidak ada wanita yang lebih banyak mendatangkan keberkahan melebihi Juwairiyah. Nah, kemudian peristiwa penting yang kedua pada perang Bani Mustalik adalah berkenaan dengan tayamum. Jadi perang sudah selesai, kaum muslimin bertolak pulang ke kota Madinah. Di tengah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk istirahat. Tapi ada instruksi, istirahat tidak boleh lama-lama. Karena kita berada di daerah kering, tidak ada sumber mata air. Istirahat cukup sebentar, karena kita akan mengejar daerah yang ada sumber mata airnya. Dikira-kira oleh Rasulullah sampai di tempat yang ada mata air, waktu sholat sudah tiba. Kemudian ternyata Aisyah minta izin kepada Rasulullah untuk buang air. Otomatis kan menjauh. Begitu selesai buang air, Aisyah balik lagi. Ketika ada instruksi, mari kita lanjutkan perjalanan, Aisyah memegang lehernya, ternyata kalung yang dia pinjam dari Asma hilang. Berarti Aisyah pakai kalung itu bukan kalung dia, tapi pinjaman dari Asma. Ibu-ibu suka minjem kalung orang lain. Nah, itu Aisyah contohnya. Jadi Aisyah pergi pinjam kalung dari Asma, kakaknya. Diraba-raba lehernya tidak ada. Akhirnya Rasulullah mencari. Oh ya, kalungnya ya, kalungnya, maaf. Akhirnya Rasulullah mencari, para sahabat juga mencari. Sudah capek, perang selesai, capek, kemudian istirahat ternyata tidak maksimal, dihabiskan untuk mencari kalung Aisyah, sampai akhirnya Rasulullah pun tertidur. Waktu sholat sudah tiba, sementara mereka masih berada di daerah yang kering, tandus. Semua sahabat menyalahkan Aisyah. Ini gara-gara Aisyah. Abu Bakar lama-kelamaan juga kemudian sebel dengan putrinya sendiri, Aisyah. Akhirnya didatangilah Aisyah, kemudian disodok tulang rusuknya oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gara-gara kamu kita menderita. Waktu sholat sudah tiba, sementara tidak ada air. Di Sahih Muslim sebenarnya Aisyah meringis kesakitan disodok oleh bapaknya. Cuma kalau Aisyah menghindarkan diri dari sodokan bapaknya, otomatis akan mengganggu tidur Rasulullah, karena paha Aisyah dijadikan bantal. Tiba-tiba Rasulullah kemudian terbangun dan kemudian membacakan surat An-Nisa
yang memerintahkan kepada umat Islam untuk mengganti dari wudu menjadi tayamum. Kondisi ini akhirnya berubah 360 derajat. Yang tadinya Aisyah disalah-salahkan, semua para sahabat kemudian mendatangi Abu Bakar dan mengatakan tidak ada keluarga yang mendatangkan keberkahan kecuali keluargamu wahai Abu Bakar. Karena persoalan kalung dari Aisyah kita tertahan di daerah kering, tapi justru akhirnya turun surat An-Nisa memerintahkan kita untuk mengganti wudu dengan tayamum. Kenapa? An-Nisa ada, Al-Maidah tentang tayamum kan di 2 surat. Di Al-Maidah ada. Al-Maidah itu ayat ke-8 kalau tidak salah. Di An-Nisa juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabirin hatta tagtasilu wa in kuntum mardo. Itu surat An-Nisa-nya. Baik, jadi kalau ada pertanyaan kapan tayamum diturunkan oleh Allah, jawabannya adalah kepulangan Rasulullah dari perang Banu Mustalik. Akhirnya umat Islam melaksanakan tayamum. Setelah itu Aisyah berdiri, rupanya dari tadi kalung diduduki oleh Aisyah. Akhirnya Aisyah mengambil kalung itu dipakai kembali. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu perkara gaib, mencari kalung istrinya sendiri tidak ketemu. Kalau sekarang dukun jauh lebih hebat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak dukun, saya kehilangan motor. Ini motor saya kira-kira di mana? Pak dukun akhirnya mengambil baskom, diisi air, ada bunga, komat kamit, kemudian dipelototi. Pak dukun bisa menunjukkan di mana motor itu. Nah, jadi Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Masalah pertama selesai. Masalah kedua, tayamum itu satu di antara 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. U'titu khamsan lam yu'ta ahadun min qabli. Aku diberi 5 keistimewaan. Yang 5 ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumku. Di antaranya apa? Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenangan oleh Allah dalam peperangan dengan cara Allah sudah tanamkan rasa takut kepada musuh ketika jarak kami umat Islam dengan orang kafir jarak 1 bulan perjalanan. Maksudnya begini, nanti kalau bapak-bapak berperang melawan orang kafir itu tidak usah takut, karena jarak antara kita dengan orang kafir sejauh perjalanan 1 bulan, si kafir sudah ketakutan. Jadi orang kafir itu sudah punya rasa takut sebelum berhadapan dengan umat Islam. Jaraknya adalah 1 bulan perjalanan. Maka betul ketika di surat Ali Imran, wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba bima asyraku. Allah akan timpakan rasa takut di hati-hati orang-orang musyrik karena perbuatan syirik yang mereka lakukan. Silahkan lihat di YouTube stresnya, teriakan, tangisan serdadu Israel. Itu menunjukkan betapa mereka itu sebenarnya punya rasa takut yang luar biasa. Keistimewaan yang lain, dihalalkan ghanimah. Kalau umat terdahulu perang selesai, harta orang kafir disita, dikumpulkan, tidak lama kemudian akan turun api dari langit untuk membakar harta rampasan itu.
Tapi untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghanimah adalah sumber rezeki nomor satu yang paling Allah ridhoi. Nomor kedua kan dagang, nomor ketiga bekerja dengan tangan sendiri, di bawahnya bertani, kan begitu. Nomor urut pertama adalah harta rampasan perang. Wa ju'ila rizqi tahta dilali ramhi, Allah jadikan rezeki, sumber rezeki aku adalah di bawah naungan tombak. Maksudnya lewat perang. Yang ketiga, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau umat terdahulu, para nabi hanya diutus untuk kaumnya sendiri. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan tidak usah menunggu nanti. Di sela-sela saya bicara boleh langsung di-cut untuk ada tanya jawab. Kemudian yang keempat adalah umat Islam ju'ilat liyal ardu masjidan. Allah jadikan seluruh permukaan bumi sah untuk sholat. Ini yang keempat. Maksudnya gimana? Maksudnya innahum la yusalluna illa fi kanaisihim. Mereka umat-umat terdahulu tidak boleh sholat kecuali di tempat khusus untuk ibadah, di masjid-masjid mereka. Maksudnya begini, kalau umat Nabi Isa mengadakan perjalanan jauh, waktu sholat tiba, boleh tidak sholat. Kalau tidak ketemu masjid, tidak boleh sholat. Kalau sekarang, dimanapun waktu sholat sudah tiba, di situ kita diperintahkan untuk sholat. Maka sholat di trotoar boleh, sholat di taman-taman silahkan. Ketika kita outbound, sholatnya di gunung, di lapangan. Kalau umat terdahulu tidak boleh, harus sholat di masjid-masjid mereka. Dan terakhir yang kelima adalah tentang tayamum. Tidak ada tayamum bagi umat-umat terdahulu. Tayamum adalah syariat khas milik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang saya bacakan teks matan di Tarjih Muhammadiyah. At-tayammumu wa idza ta'adzarta min isti'malil ma'i limaradin aw khaufi dararin aw kunta fi safarin falam tajidil ma'a fatayammam sa'idan tayyiban badalal wudu'i wal ghusli. Dan jika kamu berhalangan menggunakan air karena sakit atau khawatir mendapat madorot, atau kamu di dalam bepergian kemudian tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Berarti berdasarkan keterangan dari Tarjih Muhammadiyah, tayamum itu satu karena sakit. Seandainya anggota tubuh yang terkena air menyebabkan sakit semakin bertambah parah, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Satu sakit. Yang kedua, atau khawatir mendapat madorot, seperti orang sakit, kalau dia tetap berwudu, maka proses penyembuhannya akan lambat. Yang ketiga, atau ketika bepergian tidak mendapatkan air. Berarti kalau bapak-bapak bepergian sementara air masih memungkinkan bapak dapatkan, berarti tidak boleh tayamum. Contoh apa? Contoh, saya naik kereta, waktu sholat sudah tiba, tidak mungkin saya turun dari kereta. Kalau saya harus turun, berarti nanti waktu asar sudah tidak dapat karena turun kereta adzan isya. Maka sholat di kereta.
Boleh tidak saya tayamum? Lah saya membawa air, berarti saya musafir tapi saya masih punya air. Jadi tidak sekedar safar, tapi ada air atau tidak. Nah sekarang coba saya kembangkan beberapa masalah berkenaan dengan tayamum. Yang pertama, saya bertanya kepada bapak-bapak, rukhsah tayamum karena saya safar, rukhsah tayamum karena saya safar dan saya kesulitan untuk mendapatkan air, kira-kira ini berkenaan dengan semua jenis safar ataukah ini hanya safar yang sifatnya ibadah atau sifatnya mubah sehingga orang yang bersafar dalam rangka perbuatan maksiat tidak diberi rukhsah untuk mendapatkan tayamum. Nah, kelihatannya bingung. Udah langsung saya kasih contoh aja. Ada orang bersafar pergi dari Bekasi. Yang dituju mana? Yang dituju Surabaya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membunuh target si A. Kenapa? Saya pembunuh bayaran. Kira-kira sholatnya boleh dijamak dan qashar tidak? Karena safarnya dalam rangka berbuat maksiat. Bapak bingung kelihatannya. Wah ini masalahnya pembunuh bayaran, masalahnya dia juga aktif duduk di majelis taklim. Cuma karena kepepet, karena corona, dagang dia juga omsetnya sudah tidak ada, akhirnya ada tawaran, mau tidak nih 1 miliar bunuh si A. Di mana si A? Di Surabaya. Berarti dia bersafar ke Surabaya dalam rangka berbuat maksiat. Kenapa ini saya sampaikan? Ini dibahas dalam fikih mazhab Hanafi. Dalam fikih mazhab Hanafi, seorang bersafar dalam rangka berbuat maksiat, dia tetap berhak mendapatkan rukhsah. Hanya mazhab Hanafi. 3 mazhab tidak setuju. Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak setuju. Ini yang pertama ya, berarti ketika dia pergi ke Surabaya ternyata tidak dapat air, sedang kering di mana-mana. Apakah dia punya hak untuk tayamum? Dalam mazhab Hanafi, seorang yang bersafar dalam rangka berbuat maksiat dia tetap berhak mendapatkan rukhsah, dan ini tidak disepakati oleh 3 mazhab. Karena kalau diberi rukhsah berarti kita membuka peluang, celah, memberikan jalan bagi orang yang berbuat maksiat untuk mendapatkan keringanan dalam Islam. 1. Masalah kedua. Nah, ini dibahas oleh Syekh Abu Malik Kamal Sayyid. Ada 3 orang yang membutuhkan air, tapi airnya cukup untuk 1 orang. 1 mayit, 2 junub, 3 wanita haid. Si wanita haid ternyata haidnya sudah selesai, berarti kan dia mandi. Yang kedua si junub, tidur mimpi basah. Wah ini sebentar lagi waktu sholat, otomatis PR saya mandi. Di depan saya ada mayit, sementara air cukup untuk 1 orang. Siapa yang diprioritaskan? Mayit. Sebabnya apa? Kadang habis itu tidak ada kesempatan untuk mandi lagi. Ada yang berpendapat mayit harus didahulukan. Kenapa? Itu adalah mandi terakhir. Orang yang junub, orang yang haid masih memungkinkan nanti ketemu air lagi. Tapi tidak sedikit yang menilai haid itu lebih berhak untuk mengambil air wudhu.
si mayit cukup tayamum. Karena kotornya wanita haid lebih kotor daripada orang junub dan mayit. Ya. Ini sekedar tambahan pengetahuan saja dibahas oleh para ulama. Kemudian ada air. Ada orang bingung. Ini air. Saya mau berwudu. Sementara kambing saya kehausan. Saya juga haus karena dari pagi sampai menjelang maghrib saya saum. Mana yang didahulukan untuk wudu atau untuk kambing atau untuk keperluan orang yang bersangkutan? Maka para ulama mentarjih bahwa wudu harus dikurbankan karena sudah ada tayamum. Nah, tinggal satu untuk kambing atau manusia. Manusia kalau tidak minum dia mati. Kambing udah sekarat. Mana yang didahulukan? Manusia terlebih dahulu. Manusia minum sudah ada energi, sudah tidak ada haus, ambil pisau, kambingnya disembelih. Begitu ya? Ya, ini dibahas di para ulama di kitab Sahih Fikih Sunnah. Nah, kemudian pembahasan yang lain. Langsung saya terjemahkan saja. Saya belum sholat asar. Saya belum menunaikan sholat asar. Ketika saya akan berwudu, ternyata keran kering kerontang. Kan di sini pernah 3 hari kan airnya tidak mengalir. Saya dengar di Masjid Baitur Rahim, Villa Taman Kartini, airnya mengalir deras. Tapi kalau saya lari ke sana, kemungkinan besar sampai sana adzan maghrib. Apa yang harus saya lakukan? Gak usah maghrib. Saya zuhur. Belum zuhur. Ya, belum sholat zuhur. Mau wudu tidak ada air. Ada air di Masjid Baitur Rahim. Begitu saya mau wudu, loh kok tidak ada air. Mas, ada di sana Villa Taman Kartini. Kalau saya ke sana keburu adzan asar. Mana yang didahulukan? Maka ada 2 solusi. Solusi pertama adalah gunakan tayamum. Jangan sampai kita sholat duhur pada waktu asar. Solusi kedua, pergi ke Villa Taman Kartini, tidak masalah. Berwudu di sana, kemudian menjama antara duhur dan asar. Karena sudah kita pelajari, coba masih ingat tidak? Kenapa qashar diambil? Karena safar. Kenapa jamak diambil? Karena situasi dan kondisi. Orang menjamak sholat itu tidak ada kaitannya dengan safar. Orang tidak bersafar boleh menjamak sholat. Kenapa? Situasi dan kondisi. Ya udah, saya ulangi pelajaran dulu lah. Kan kita punya teman, tim pemadam kebakaran. Ketika nyemprot titik api, disemprot, tiba-tiba adzan duhur berkumandang. Boleh tidak semprotan ditinggalkan? Oh, tidak boleh. Pak Arsan, teman kita, Pak, nyemprot titik api itu membutuhkan waktu berapa? Oh, bisa 4-5 jam. Nah, karena situasi dan kondisi, Pak Arsan Samudin punya hak untuk menjamak antara duhur dan asar. Padahal beliau lahir di Bekasi, rumahnya di Bekasi, kasus kebakaran yang beliau tangani juga Bekasi. Tim bedah jantung, saya tanya, Pak, butuh berapa waktu? Oh, 5 jam. Boleh kurang, boleh lebih? Oh, gak bisa.
tidak sesuai waktu, alamat mati. Akhirnya beliau ini termasuk orang yang sering melaksanakan sholat jamak bukan karena safar tapi karena situasi dan kondisi. Sama dengan tadi, saya mau wudhu, tidak ada air di Villa Taman Kartini Masjid Baitur Rahim. Kalau saya ke sana keburu adzan asar. Solusi kedua bisa pergi ke sana, kemudian wudhu, akhirnya sholat duhur. Begitu selesai nunggu iqamat asar. Berarti menjamak sholat karena situasi dan kondisi. Tapi solusi pertama juga boleh. Dia langsung tayamum memutuskan untuk sholat di sini. Masalah kelima. Hal yajuzu liman khasya ala nafsihi burudatal ma an yatamammama lil janabati. Bapak sedang di rumah. Cuaca sedang dingin luar biasa. Tangga saya yang kuliah di Turki itu ketika es sedang turun bisa min 3 derajat. Boleh tidak saya bertayamum untuk mengganti mandi junub atau mengganti wudu? Nah, ini dijawab oleh para ulama. Saya mau wudu, dinginnya luar biasa. Boleh tidak tayamum? Nah, sekarang kira-kira masih mungkin tidak air dimasukkan ke panci, dimasak sehingga nanti berwudu menggunakan air hangat. Pertanyaannya saya kepada ibu-ibu, wudu pakai air hangat boleh tidak? Boleh, sah. Seandainya rasa dingin air masih bisa diatasi dengan cara dimasak, itu tidak menggugurkan status dia yang harus tetap berwudu, tidak boleh diganti dengan tayamum. Masalah selanjutnya. Kemudian bapak-bapak junub dengan istri. Begitu selesai tidak ada air. Akhirnya sepakat suami istri tayamum. Kemudian selesai tayamum, akhirnya dua-duanya sholat. Selesai sholat hujan turun dengan deras. Kira-kira tayamum yang tadi hilang tidak statusnya ketika tiba-tiba air turun dengan deras? Dia wajib tidak mandi janabat. Kira-kira tayamum sudah cukup mengganti mandi janabat tidak? Ini nggak tahu ini wajah sedang mikir atau wajah bingung atau wajah ngantuk. Baik, coba kita lihat kasus tayamum yang ada pada sahabat. Jadi tentang tayamum itu kan ada 2 hadis yang terkenal. Satu, Ammar bin Yasir diperintahkan berdua oleh Rasulullah intai musuh. Mengintai musuh, akhirnya Ammar bin Yasir tidur. Begitu bangun, ternyata dia mimpi basah. Nah, coba saya tanya, mimpi basah. Mimpi basah itu bagus atau tidak bagus? Bagus. Iya. Baik, saya jawab. Mimpi basah itu mintala umbi syaitan, itu main-mainnya setan. Sehingga tidak ada nabi dan istri nabi yang mengalami mimpi basah. Jadi para nabi dan istri-istrinya dijaga oleh Allah sehingga tidak pernah mimpi basah. Karena mimpi basah mintala umbi syaitan itu main-mainnya setan. Maka kalau ada bapak-bapak seminggu sekali mimpi basah, itu justru gak bagus, harus diruqyah itu, karena berarti sering didatangi oleh setan.
Iya. Ya, jadi yang belum nikah itu memang ada mimpi basah. Iya, betul. Tapi para nabi belum pernah mimpi basah. Kenapa? Mimpi basah itu termasuk main-mainnya setan. Ya udah, belok sedikit. Belok sedikit. Tanda kalau dia sudah balik itu apa? Satu, mimpi basah. Kalau dia ternyata belum mimpi basah, baik, sekarang belok sedikit gak apa-apa. Para ulama fikih mengatakan mimpi basah itu kriterianya satu. Balik itu kriterianya mungkin mimpi basah. Itu hanya satu di antara 3 ciri. Yang kedua, kalau sudah tumbuh bulu di kemaluannya. Dia belum mimpi basah, dipelorotin celananya, ada bulunya, berarti sudah balik. Loh, dalilnya dari mana? Dalilnya dari perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah selesai, seluruh laki-laki dikumpulkan, Rasulullah memanggil seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, tolong putuskan tawanan orang-orang Yahudi Bani Quraidah diapakan. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, semua laki-laki yang sudah balik harus dipenggal lehernya. Selesai mengucapkan kalimat itu, Sa'ad bin Mu'ad pun akhirnya meninggal dunia. Dan inilah satu-satunya sahabat yang kematiannya menyebabkan arsy Allah berguncang, Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya kan banyak anak-anak kecil di Bulughul Maram, celana mereka kan dipelorotin. Nah, ada salah satu anak yang lolos namanya Atiyah Al-Qardi, dipelorotin celananya, kemaluannya belum ada bulunya. Wa kuntu, kata si Atiyah Al-Qardi, fakhalli sabili, akhirnya aku termasuk orang yang dibebaskan. Berarti kesimpulannya, ciri kedua adalah kalau sudah ada tumbuh bulu di kemaluannya. Ketiga, secara usia itu 14 tahun. Kenapa 14 tahun? Riwayatnya adalah pada perang Uhud Rasulullah memulangkan para sahabat di mana mereka masih kecil. Nah, saat itu usia Ibnu Umar 13 tahun, disuruh pulang. Tahun berikutnya pada perang Khandaq, usiaku sudah menginjak 14 tahun dan akhirnya aku diperbolehkan. Akhirnya disimpulkan para ulama, usia 14 tahun adalah usia balik. Bagaimana cara menentukan kebalikan seseorang? Ya, ambil satu di antara 3 tadi. Sudah mimpi basah belum? Ternyata dia bingung, dalam persepsi dia mimpi basah adalah ngompol. Berarti dia belum paham. Ya sudah, pelorotin celananya, ternyata belum ada bulunya. Usia kamu berapa? 14 tahun. Nah, jadi satu di antara 3 ini kalau sudah ada, dia dinyatakan sudah balik. Hijriyah, kalender Hijriyah. Kenapa? Oh, suara. Itu silahkan tanyakan ke dokter, ahli biologi yang lebih tahu. Saya hanya menjawab berdasarkan analisa fikih di kitab-kitab fikih. Ya. Tanya apa? Batal? Iya. Oh gitu. Ya, orang Sumatera Barat begitu. Nah, terus
Lanjutkan dulu pertanyaan. Udah tanya aja. Terus? Udah. Oh, baik. Hadisnya berbunyi, ada sahabat, ya Rasulullah, afana tawaddau min luhumil ghanam? Apakah saya wudu lagi setelah makan daging kambing? In syi'ta, kalau kamu mau silahkan, kalau enggak masalah. Pertanyaan kedua, afana tawaddau min luhumil ibil? Apakah saya harus berwudu setelah makan daging unta? Qala na'am. Satu-satunya daging yang dimakan menyebabkan batal wudu adalah daging unta. Selain unta tidak. Tapi ibu bertanya seperti itu sebenarnya wajar karena dulu pada masa awal-awal Rasulullah di kota Madinah, al-wudu mimma massatin nar, wajib berwudu setelah memakan makanan yang disentuh oleh api. Jadi prosesnya dua ya. Ketika awal di kota Madinah, kalau ada makanan dikonsumsi dan makanan itu disentuh oleh api berarti dimasak, semua makanan membatalkan wudu. Kalau disentuh oleh api, kalau dimasak. Beberapa tahun kemudian akhirnya itu dimansuh, dihapus, yang membatalkan hanya satu, yaitu unta. Kenapa unta? Bedakan antara unta dan kambing. Islam membahas perbedaan unta dan kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa kanu ra'il ghanam. Tidaklah para nabi diutus kecuali masa lalunya adalah para pengembala kambing. Bahkan Nabi Musa menikahi putri Nabi Syu'aib itu maharnya 10 tahun mengembalakan kambing. Kan begitu. Orang kalau mengembalakan kambing, kata Rasulullah, as-sakinatu fi ahlil ghanam. Orang yang punya karakter tenang itu karena dulunya masa lalunya adalah biasa mengembala kambing. Orang mengembala kambing itu orangnya tenang, penyayang dan lain sebagainya. Ada yang dulunya masa lalunya pengembala kambing. Saking bagusnya kambing karena Rasulullah yusalli fi maribidil ghanam, Rasulullah dulu sering sholat di kandang kambing. Jadi sayangilah kambing kalau ingin menjadi orang yang tenang, penyayang, tidak apa? Ya. Satu. Tapi kenapa? Yes, pokoknya kambing itu orang yang sering bergaul dengan kambing, efeknya dia itu orangnya penyayang. Pokoknya begini, Rasulullah menyebut as-sakinatu fi ahlil ghanam. Orang itu tenang hidupnya, penyayang itu pada para pengembala kambing. Jadi bergaul dengan binatang itu kan akan mempengaruhi karakter. Nah, kalau ingin menjadi penyayang, orangnya tenang, itu kambing. Maka silakan bagi guru-guru yang galak-galak kalau bisa sering-sering kalau bisa mendadak memelihara kambing. Al-khuyala fil faddadin, orang yang karakternya keras, kasar, itu para pengembala unta. Maka betul kalau bapak-bapak datang ke peternakan unta, para penjaga peternakan unta, itu saya kurang tahu. Kelihatannya mandinya 2 kali, kemarin dan besok. Iya. Mereka kasar-kasar. Teman saya saja itu hampir ditimpuk pakai batu. Kasar luar biasa. Nah, unta itu salah satu binatang yang disukai oleh setan. Salah satu binatang yang disukai oleh setan adalah
unta. Maka nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yusalli ar-rajulu fi mabariki fi ma'atinil ibil. Rasulullah melarang untuk sholat di tempat menderumnya unta, karena unta itu kalau menderum itu menderumnya di situ terus, dan tempat itu sangat disukai oleh setan. Sehingga siapa yang makan daging unta maka pengaruh-pengaruh setan itu akan masuk pada tubuhnya. Di saat masuk, setan terbuat dari api langsung diredam dengan air itu. Itulah keterangan para ulama, di antaranya di kitab Tawdihul Ahkam di jilid yang pertama. Apalagi udah selesai tadi makan. Kenapa? Kira-kira itu dari mana? Masuk surga itu unta. Belum dapat. Masalahnya kalau ibu dengar satu potongan hadis, satu kalimat, bisa saya cari kira-kira itu hadisnya di mana. Kalau di Hasanah Islam itu kan tidak ada Arabnya kan Bu, langsung terjemahannya. Itulah yang kadang-kadang menyulitkan kita untuk mencari dalilnya. Sampai sekarang saya belum, baru hari ini saya mendengar unta itu masuk surga. Jadi gini, berkenaan dengan hewan yang saya ketahui antara surga dan neraka, Allah akan menyembelih kambing. Yang disembelih kambing antara surga dan neraka. Ketika disembelih kambing, kata Rasulullah, al-mautu fi surati kabsin, kematian itu digambarkan oleh Allah dengan kambing. Begitu disembelih, ya ahlal jannati khuludun la mauta, wahai penghuni surga kalian kekal tidak akan mati. Dan itu juga ya ahlan nar khuludun la mauta, wahai penghuni neraka kalian akan kekal tidak akan mati. Jadi ketika Allah menyembelih kambing antara surga dan neraka, itu sebenarnya peresmian bahwa kedua penghuni itu akan kekal dan tidak pernah akan mati. Nah, mengenai ada hewan-hewan yang masuk surga itu saya kurang tahu. Yang saya ketahui hanya di surga itu ada burung-burung berwarna hijau, dan di tembolok-tembolok itulah, tembolok-tembolok burung berwarna hijau, tersimpan roh-roh orang yang mati syahid. Itu satu. Yang kedua, salah satu hidangan yang akan merupakan sambutan pertama kali ketika ibu nanti masuk surga, bapak-bapak masuk surga, walahmi thairin mimma yastahun, di surat Al-Waqiah. Kita akan dihidangkan daging burung yang enak rasanya ketika dimakan. Yang lain adalah salah satu makanan favorit penghuni surga adalah hati ikan paus. Saya kan penasaran hadis ini, saya tanyakan ke Pak Abdul Hamid, Pak Abdul Hamid kok ada hadis begini? Kata beliau, karena beliau rumahnya dekat pantai, tetangga saya yang nelayan-nelayan itu kalau mendapatkan ikan paus itu yang dijadikan rebutan pertama kali adalah hatinya, kata beliau. Allah alam bisawab tentang binatang-binatang yang nanti masuk surga. Sabuk kaki, masalahnya banyak Israiliyat. Kadang-kadang saya tidak berani menampilkan kecuali ini adalah Israiliyat. Apakah si anjing itu nanti masuk surga atau tidak? Sudah Bu, selesai. Serius amat kalau nanya. Oh ya, terakhir tentang tayamum.
tayamum itu sekali tepuk atau 2 kali tepukan. Pendapat yang rajih sekali tepukan untuk muka dan telapak tangan. Nah, sampainya itu satu ya. Kajian di Tarjih Muhammadiyah sekali tepuk untuk muka, kemudian telapak tangan sampai belakang. Itu dalam madhab Hambali. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu belajar kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, mereka mengikuti madhab Syafi'i, dan saya pernah belajar fikih madhab Syafi'i pada ulama dari Yaman. Ketika pelajaran tayamum, kita mengatakan kepada beliau, ya Syekh mathilana tayamum di Syafi'i. Wahai Syekh, tolong praktekkan tayamum dalam madhab Syafi'i. Ternyata beliau menentukan kaki. Itu ya, buka, ya, kaki, kemudian dari telapak tangan sampai. Ternyata setelah kita telusuri dua-duanya ada. Tapi yang paling rajih, paling kuat sekali tepuk, dan itu berlaku sampai pergelangan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang materi umum, pertanyaan. Ya. Kenapa, Bu? Ya. Oh. Dan subhanallah. Nah, baik. Satu, Rasulullah kalau mendengar kalimat jelek, jorok, kasar, tidak bagus, beliau sambut dengan ucapan subhanallah. Mana dalilnya? Handullah ketemu Rasulullah. Kaifa asbahta ya Handullah? Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Handullah? Ternyata Handullah mengatakan, nafaqah Handullah. Munafik ya Rasulullah Handullah pagi ini. Jadi dia memponis dirinya munafik. Kan Rasulullah pernah menyampaikan, la yaqulanna ahadukum khabusat nafsi, jangan sekali-kali kalian menyebut diri kalian dengan kalimat yang jelek. Aku manusia kotor, aku tidak berguna, aku jelek, aku tidak berharga. Itu kan nggak boleh mencela diri sendiri. Nafaqah Handullah, kabar Handullah pagi ini munafik. Apa komentar Rasulullah? Subhanallahi ma taqul, maha suci Allah. Apa yang kamu ucapkan? Ini disimpulkan, kalau mendengar kata-kata tidak bagus, sambut dengan subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Sucikan mulutmu dari kata-kata yang tidak bagus, sebagaimana Allah itu maha suci. Jadi kalau ada orang ngomong songong, kasar, jelek, jorok, dan lain sebagainya. Nah, baru Rasulullah bertanya, loh, kenapa kamu mengatakan kamu munafik? Ya Rasulullah, idza jalastu ma'aka ka'anal jannata warnara ra'ya'ain. Kalau saya sedang duduk di majelismu, seolah-olah surga dan neraka di depan mata. Itu betul. Wa idza afasna zaujat wal ailat wad dayat nasina katsiran. Begitu pulang, ketemu anak, istri, ketemu pekerjaan, khusyuk itu udah hilang. Yang ada hanya tertawa. Saya pengen di pengajian khusyuk, di rumah juga khusyuk, bercucuran air mata. Nah, akhirnya Rasulullah menerangkan, justru yang benar di pengajian khusyuk, di rumah bercanda dengan anak istri. Kalau di pengajian nangis khusyuk, di rumah nangis khusyuk, kapan punya anak? Begitu.
Maka walakin ya handullah sa'atan wa sa'atan, yang benar wahai handullah, sesaat engkau perlu khusyuk menangis di majelis taklim, sesaat engkau perlu bercanda dengan anak istri di rumah. Karena tugas seorang laki-laki mula'abatu ahlihi, dia bercanda dengan keluarganya. Satu. Yang kedua, subhanallah diucapkan ketika melihat perbuatan syirik. Berapa kali Allah menyebut ketika syirik disebut subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Misalnya 7 ekor sapi hidup-hidup dilempar ke pusat sumber Lapindo. Untuk apa? Sesajen, biar itu tidak nyembur lagi. Yang nonton acara itu ucapkan subhanallah. Itu perbuatan syirik. Jadi subhanallah caranya itu 2. Kemudian Masya Allah. Masya Allah ini kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Contoh di surat Al-Kahfi. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Kenapa? Ketika kalian masuk kebun melihat pohon sudah berbuah, kenapa tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah? Jadi masya Allah itu karakternya untuk mengungkapkan kekaguman. Maka siapa yang melihat sesuatu yang mengagumkan pada diri seseorang, ucapkan masya Allah. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat Allah tidak disebut karena khawatir orang itu terkena ain. Jatuh sakit, dianalisa dokter tidak ada penyakit, ternyata penyakitnya karena ain. Anak kecil itu hebat, dipuji-puji tanpa menyebut nama Allah. Akhirnya yang menjadi korban anak kecil. Ain itu penyakit yang tidak disangka-sangka. Bukan oleh penyakit, tapi oleh kalimat yang kita tidak ada niatan untuk membuat dia sakit. Ya, jadi nggak tahu sawan atau apa. Yang penting ada anak hebat atau orang hebat kita puji tanpa menyebut nama Allah. Orang itu bisa terkena ain. Nah, kalau ternyata sudah terlanjur anak itu sakit, dibawa ke dokter, di ronsen tidak sembuh-sembuh, bagaimana caranya? Panggil orang yang muji, disuruh berwudu, sisanya dijadikan sarana untuk mandi anak itu. Selesai. Masya Allah, subhanallah. Selesai ya? Silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ada di kitab Tuhfatul Zakirin Imam Suyuti, ada di kitab Jala'ul Afham Ibnu Qayyim. Jadi gini, berdoa itu satu, mengangkat tangan. Kenapa mengangkat tangan? Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi tsumma yarudduhu masafra. Allah itu pemalu. Tapi Allah itu juga pemurah. Malu kalau ada hambanya meminta berdoa kepadanya dengan cara mengangkat kedua tangannya. Selesai berdoa diturunkan tanpa Allah kabulkan. Berarti mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini ada 3 cara. Angkat setinggi-tingginya ketika sholat istisqa. Saya pernah mengadakan sholat istisqa di komplek perumahan saya, karena sudah banyak jamaah yang mengambil air ke masjid. Alhamdulillah sholat istisqa kita tunaikan tahun 2014
hujan memang turun dan banjir 1,5 meter. Tahu. Makanya November kemarin, saya diminta istisqa lagi enggak? 2014 istisqa. Ternyata ada gang belakang saya surat istisqa November 1 Januari dijawab. Tahu ini yang salah siapa? Baik. Jadi yang kurang tahu pokoknya sholat istisqa itu saya trauma. Kita berisi di sini. Baik, satu. Yang kedua, jadi mengatakan setinggi-tingginya. Ya, setinggi-tingginya hatta yura bayadha ibtaihi hingga ketiak Rasulullah yang putih terlihat. Dan dianjurkan ketika berdoa sorban dibalik. Yang kanan di pundak kanan diganti di pundak kiri, demikian juga sebaliknya. Menghadap ke arah kiblat. Jadi Rasulullah ketika khutbah begitu berdoa langsung menghadap kiblat. Nah, nanti kalau ada bapak-bapak yang istisqa, tolong salah satu perbedaan antara istisqa dan sholat Idul Fitri adalah pakaian. Kalau Idul Fitri pakai baju sebagus-bagusnya, kalau istisqa kenakan baju sesederhana mungkin. Jadi jangan memakai baju yang bagus. Kedua, boleh mengangkat jari telunjuk. Cukup mengangkat jari telunjuk. Ya, mengangkat jari telunjuk. Barra' bin Azib itu ketika pasukan terdesak, dia mengangkat jari telunjuk, belum sempat jari telunjuknya diturunkan, musuh sudah kocar-kacir. Jari telunjuk. Nah, termasuk khutbah Jumat kan jari telunjuk. Boleh